Di sebuah hutan lebat, hujan deras turun tanpa henti. Seorang wanita tengah berlari, wajahnya terluka parah, terutama di bagian mata. Nafasnya tersengal-sengal saat dia tiba di sebuah rumah, memanggil nama anaknya, Billy. Namun, tidak ada jawaban yang terdengar. Sayangnya, wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya, dan akhirnya, dia pun habis. Sekarang, Billy telah tumbuh menjadi seorang ilmuwan dewasa. Tragedi kehilangan ibunya terjadi 30 tahun lalu, saat ibunya tengah meneliti sebuah tanaman pemakan manusia yang dikenal dengan nama Trifid. Kini, Billy bekerja di sebuah perusahaan bernama Trefoil, yang memiliki kebun khusus untuk menanam Trifid di ibu kota negara Inggris. Meski Trifid bisa membunuh manusia, tanaman ini ternyata memiliki manfaat besar. Mereka bisa menghasilkan minyak yang dijadikan bahan bakar alternatif. Trefoil memanfaatkan hal ini, meski banyak orang tidak tahu konsekuensi sebenarnya. Perusahaan sengaja merahasiakan temuan ini, karena teknologi minyak alternatif ini masih tergolong rahasia. Suatu hari, Billy dan timnya melakukan eksperimen untuk mencoba berkomunikasi dengan Trifid, karena Billy menyadari tanaman itu mulai berkembang dengan cara yang aneh. Saat eksperimen berlangsung, salah satu Trifid menyerang Billy dengan rantingnya. Untungnya, asisten Billy segera memberikan kejutan listrik pada tanaman itu, sehingga Billy selamat. Di sisi lain, seorang pria bernama Strange mencoba menyelinap masuk ke kebun Trifid secara diam-diam. Para penjaga segera melaporkan hal ini ke Billy, dan asisten Billy bergegas untuk menghentikan Strange sebelum Billy sempat menyetop eksperimen. Sesampainya di kebun, asisten menemukan dirinya sudah ditangkap oleh Strange. Ironisnya, ia tidak memakai kacamata pelindung dari Trifid. Billy segera memakainya, memberikan kacamata miliknya agar asisten tetap aman. Strange mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia ingin membebaskan Trifid karena merasa perusahaan telah mengeksploitasi tanaman itu dan mengubah genetikanya. Saat Billy mendengar ucapan Strange, dia menyadari bahwa Trifid bergerak ke arah mereka. Dengan cepat, Billy menggunakan kejutan listrik lagi, dan Strange terkena arus listrik tersebut. Namun, sesaat setelah itu, sebuah ranting menyabet mata Billy, bertepatan dengan asisten yang telah bangkit. Asisten segera membawa Billy ke rumah sakit dengan tergesa-gesa, sementara Strange ditahan di ruangan khusus. Dalam kondisi pingsan, Billy melihat kilasan masa lalunya, termasuk seorang pria misterius yang mengenakan topeng mendekat padanya. Sebelum akhirnya ia sadar kembali. Dokter yang menangani Billy menjelaskan bahwa racun dari serangan Trifid akan sangat berbahaya jika mengenai manusia, dan mata Billy yang memerah harus segera ditangani. Menariknya, Trifid selalu menyerang mata manusia, namun alasan pastinya masih menjadi misteri. Billy sendiri mengaku tidak mengetahui alasannya. Dokter memberitahu bahwa peluang kesembuhan mata Billy hanya 50%, sebelum memulai operasi yang akan membuat Billy tertidur beberapa jam. Sementara itu, di sebuah stasiun radio, penyiar bernama Joe sedang mewawancarai seorang profesor tentang fenomena alam yang akan terjadi. Matahari diprediksi akan memancarkan cahaya yang luar biasa indah dan dahsyat. Ini ditanya Joe apakah akan bahaya untuk umat manusia, yang dijawab dia kalau gak ada dampak bahayanya, dan umat manusia cuma perlu duduk manis untuk melihat pertunjukannya. Joe kemudian pergi ke sebuah tempat tinggi di tengah ibu kota, di mana dia meliput langsung fenomena alam itu yang udah mulai terjadi dengan langit yang terlihat seperti aurora. Dia kemudian disuruh sama atasannya untuk mewawancarai orang yang belum menyaksikan fenomena alam di stasiun kereta bawah tanah, sementara liputannya dialihkan ke reporter yang berada di negara lain. Beberapa waktu kemudian, fenomena alam itu semakin menyebar dan menyebar, sehingga semua warga di seluruh dunia bisa menyaksikannya, termasuk si asisten yang udah kembali ke Trefoil. Tapi tiba-tiba cahaya matahari yang menyebabkan fenomena alam itu langsung bersinar luar biasa lebih terang, sehingga semua orang menjadi gatahan untuk melihatnya lagi, sampai terjadi gangguan di semua jaringan di bumi. Semua orang yang berada di pesawat juga terkena dampaknya, namun tidak untuk seorang pria yang bernama Torrance, yang lagi tidur dengan topi serta penutup mata yang menutup matanya, dan juga Billy yang memakai perban di matanya. Setelah fenomena alam itu berhenti dengan kekuatan sinar matahari yang kembali seperti semula, Billy terbangun dari tidurnya, dan menyadari suara dari banyak orang yang lagi pada panik sambil teriak-teriak. Ternyata banyak orang di rumah sakit itu yang udah pada buta gara-gara melihat sinar matahari yang sangat menyilaukan. Jadi mereka pada kesusahan untuk mengetahui situasi sekitar mereka. Setelah merasakan ada kaca di depan, Billy mencoba membuka perban di matanya, dan ternyata dia sembuh dari serangan ranting Trifid yang beracun itu. Di saat itu Torrance yang selamat dari kebutaan di pesawat terbangun dari tidurnya. Tapi dia justru merasa santai dengan kepanikan yang terjadi di dalam pesawat. Setelah mengetahui pengumuman kalau pesawat akan tabrakan ke daratan, Torrance mengambil banyak pelampung yang ada, untuk dia gunakan untuk melindungi dirinya di toilet dari tabrakan yang akan terjadi. Sebelum tabrakan terjadi, ada serpihan pesawat yang terlepas menuju ke arah rumah sakitnya tempat Billy berada.
Dan akhirnya, dia pun mental dari hempasan serpihan itu. Gak lama setelah itu, Billy lagi-lagi mendapat penglihatan akan masa lalu tentang si pria bertopeng itu, sebelum dia kembali sadar dari pingsannya. Sementara itu, Torrance berhasil selamat dari tabrakan pesawat. Dan setelah dia melihat semua orang di sekitarnya pada buta, dia pun mengucapkan, "Yes," sambil ketawa. Di saat itu, Joe yang sebelumnya meliput di stasiun kereta bawah tanah, mulai terbangun setelah mengalami kekacauan yang terjadi di sana, dan mengetahui rekannya yang udah habis hidupnya. Sambil merasa bingung dengan apa yang terjadi, Joe mencoba menggunakan HP-nya, tapi ternyata gak bisa, sebelum menyadari banyak orang yang pada buta di jalanan. Dia mencoba membantu salah satu orang yang buta, dan setelah dikabari apa yang udah terjadi, orang itu meminta bantuannya Joe untuk menjadi mata bagi mereka. Gak lama setelah itu orang-orang lainnya pada meminta bantuan juga ke Joe untuk menjadi mata bagi mereka. Jadi karena kesusahan dengan banyaknya permintaan tolong, dia terpaksa harus menolak. Ketika dia kena tangkap sama polisi yang mau meminta bantuannya juga, datang Billy yang mau meminta bantuan ke polisi. Tapi setelah mengetahui kalau si polisi udah menjadi panik karena butanya, dia pun menolong Joe dari penangkapannya. Billy lalu menyuruh Joe untuk jangan berbicara, lalu berjalan perlahan-lahan melewati para orang buta, dan akhirnya mereka pun aman untuk sementara waktu. Billy kemudian kembali ke Trefoil. Namun dia gak mengetahui kalau ternyata Strange berhasil kabur dari ruangan tahanannya dan mau memanfaatkan situasi ini. Pertama-tama dia pergi ke ruangan kontrol, di mana dia melihat asistennya Billy yang mau menelpon Billy, dan mengetahui dia yang udah buta. Jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk mematikan semua jaringan yang ada di Trefoil, lalu mematikan listrik perusahaan secara total. Dan akhirnya dia pun berhasil membebaskan para Triffitt yang ada untuk kembali ke alam. Esok harinya ketika berjalan terus-menerus, Joe mencoba untuk menelpon lagi. Tapi lagi-lagi gak ada sinyal yang dia dapatkan, yang menjadi pertanda kalau seluruh jaringan telekomunikasi di negara udah mati. Mereka kemudian melihat banyak orang buta yang mau meminta bantuan ke tempat pemerintah, namun ditahan sama banyak polisi yang berjaga yang juga sama-sama buta. Seorang polisi setuju untuk membiarkan Billy dan Joe untuk masuk, tapi pembicaraannya didengar sama seorang warga yang menjadi sangat marah dengan memegang senjata polisi, sampai senjata itu gak sengaja tertembak, yang membuat para polisi menjadi curiga dengan beberapa warga yang ada memegang senjata. Alhasil terjadilah penembakan yang dilakukan para polisi, dan akhirnya beberapa warga pun pada habis hidupnya dari peluru-peluru nyasar, sementara Billy dan Joe berusaha kabur dari lokasi kejadian. Setelah berhasil menjauhi kekacauan itu, Billy dan Joe pergi mencari mobil untuk bisa lebih cepat sampai ke Trefoil, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi dengan baik. Setelah sampai di Trefoil, mereka melihat banyak orang yang udah pada habis hidupnya gara-gara Triffitt, dan sesampainya di kebun Triffitt bagian dalam, Billy mengambil sebuah senjata tembakan dari satpam Trefoil. Beberapa saat kemudian ketika terus berjalan lebih dalam, Joe menjadi kaget melihat mayat seseorang, yang ternyata dia adalah Strange dengan kondisi udah termakan sama Triffitt, dan diduga kuat Billy kalau Strange udah melepaskan semua Triffitt yang ada. Gak lama setelah itu mereka melihat asistennya Billy yang juga udah habis hidupnya, dan Billy menduga kalau si asisten sempat melawan para Triffitt sebelumnya. Ini ditanyai Joe jika mengetahui Triffitt itu berbahaya kenapa dirahasiakan. Yang dijawab Billy kalau minyak dari Triffitt itu merupakan solusi pemanasan global, dan jika dia memberitahu Triffitt yang sebenarnya ke para warga, dia yakin kalau banyak warga yang akan menjadi ketakutan dan gak mau membeli BBM dari Trefoil lagi. Billy kemudian mengambil data penelitiannya, terutama rekaman suara dari Triffitt, yang membuatnya teringat kalau dia udah menghabiskan banyak waktunya untuk Triffitt, demi mencoba untuk mengerti mereka. Ketika memeriksa rekaman suaranya, dia menyadari peningkatan kecerdasan dari para Triffitt, tapi dia belum bisa mengartikan apa yang mereka katakan. Selanjutnya mereka pergi ke rumah ayahnya Joe, dan di tengah perjalanan, Billy memberitahu kalau ada puluhan ribu kebun Triffitt yang ada di seluruh dunia. Di negara ini sendiri ada 500 kebun, dan ada sekitar 20.000 Triffitt di setiap kebunnya, yang artinya ada 10 juta tumbuhan pemakan manusia. Apalagi mereka bisa berkembang biak dengan si jantan yang membuahi si betina. Sesampainya di rumah ayahnya Joe pergi mencari ayahnya, tapi gak menemukan dia ada di rumah itu. Di saat itu Billy melihat sebuah ranting yang ada minyaknya Triffitt, yang membuatnya menduga kuat kalau Triffitt udah sampai di area ini. Jadi dia mau memberitahu hal ini ke Joe. Namun Billy harus mengejar Joe yang udah berlari keluar ke arah hutan untuk mencari ayahnya. Mereka menemukan si ayah yang udah diserang sama Triffitt. Oleh karena itu Billy menghentikan Joe yang mau menyelamatkan ayahnya, dan memberitahu kalau dia udah habis hidupnya. Tapi Joe gak bisa menerima kenyataan, lalu menembaki Triffitt dengan pistol, dan akhirnya Triffitt pun pergi menjauh. Namun tindakan Joe justru menarik perhatian para Triffitt yang lain. Jadi Billy harus membawa Joe untuk pergi menjauh dari para Triffitt. Di tengah perjalanan, mereka melihat para Triffitt lainnya di jalan tol, dan menyadari kalau mereka udah menghabisi banyak orang. Oleh karena itu Billy berpikir kalau dia dan Joe harus memperingatkan ke banyak orang. Dengan menggunakan stasiun radio,
Joe memulai siaran darurat bersama dengan Billy, di mana Billy memberitahu informasi tentang Triffitt, terutama mereka yang bisa menyengat manusia dengan ranting. Sekarang mereka lagi menuju ke pusat kota, karena di sanalah sumber makanan yang berlimpah, yaitu manusia. Setelah itu Billy menceritakan tentang ayahnya ke Joe, tapi dia gak tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak, karena udah bertahun-tahun dia udah gak melihat ayahnya. Ayahnya lah yang menemukan sebuah modifikasi genetik tanaman yang bernama Triffitt itu, dan bisa menghasilkan sebuah sumber minyak. Billy menyadari kalau ayahnya udah membuat harga BBM menjadi murah, bebas polusi, dan berhasil mengatasi kelangkaan energi, yang artinya dia itu penyelamat dunia. Di malamnya, Billy dan Joe melihat situasi ibu kota yang udah kacau gara-gara Triffitt, di mana Joe berpikir kalau dunia udah terjadi kiamat, dan inilah masa depan bagi umat manusia. Tapi Billy mengoreksinya kalau mereka lagi kembali ke masa lalu, di mana waktu itu masih asri dan begitu indah, namun sayangnya manusia gak menjaganya dengan baik. Esok harinya, Billy melihat sebuah tembakan flare dari suatu tempat, yang diduga dia kalau masih ada orang lain yang masih bisa melihat, jadi mereka pergi ke sana. Sementara itu, Torrance udah sampai di tempat Perdana Menteri, dan bertemu dengan seorang staf yang udah buta yang melarang Torrance untuk masuk lebih dalam. Tapi dia tetap memaksa untuk masuk. Sampai esok harinya, si Perdana Menteri gak kunjung kembali. Si staf lalu memberitahu kalau Perdana Menteri dan yang lainnya udah pergi semenjak kejadian buta massal itu, serta ada siaran darurat di radio yang pernah dia dengar. Siaran itu masih berputar terus-menerus. Oleh karena itu Torrance mendengarnya, dan mulai mengetahui tentang Triffitt dari informasi Billy. Jadi dia berencana mau pergi ke tempat yang ada banyak orangnya. Ketika dalam perjalanan ke arah sinyal itu, Billy dan Joe bertemu dengan Torrance yang lagi mencari senjata, dan mau mengajak dia untuk bergabung dengan mereka. Tapi ditolak dia dengan alasan kalau dia udah ada rencana lainnya. Billy lalu bertanya bagaimana Torrance masih bisa melihat, yang dijawab dia kalau dia beruntung. Namun berbohong dengan alasan kalau dia lagi berada di kapal selam di dalam laut pada saat peristiwa buta massal terjadi. Setelah sampai di tempat asal flare itu, Billy dan Joe melihat banyak orang yang mau masuk ke dalam sebuah gedung di mana banyak orang gak mengalami kebutaan, tapi dicegah untuk masuk, karena cuma orang yang gak buta aja yang boleh masuk. Jadi seorang pemimpin bernama Choker dari grup buta tentu aja protes, sampai menahan seorang pemimpin wanita. Oleh karena itu seorang tentara memberikan tembakan peringatan, dan Choker mau gak mau harus melepaskan si pemimpin wanita. Setelah Billy dan Joe dipersilahkan untuk masuk, si pemimpin wanita memberitahu kalau gedung ini cuma ada 30 orang aja yang gak buta. Jadi dia mengharapkan bantuan dari orang-orang yang gak buta untuk membangun kembali negara mereka. Awalnya militer mau menggunakan bom nuklir untuk menghancurkan para Triffitt di kebun. Namun Billy mengoreksinya kalau para Triffitt udah pada kabur, dan mereka akan berkembang biak dalam beberapa hari yang bisa mengakibatkan malapetaka. Oleh karena itu si pemimpin menyerahkan urusan Triffitt ke Billy, dan dia pun memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di rumahnya secara langsung dengan mobil, bertujuan untuk mencari tahu bagaimana menghabisi hidup para Triffitt, walaupun dia gak yakin apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Sementara itu, Joe menanyakan nasib para orang buta, yang dijawab si pemimpin kalau grupnya gak punya solusi untuk para orang buta, karena jumlah orang-orang di tempat ini sedikit, sementara para orang buta itu banyak. Jadi grupnya gak bisa memberi makan mereka. Sementara dia sendiri gak mau habis hidupnya bersama para orang buta, yang ditanggapi Joe kalau hal itu udah salah besar. Dia lalu menghampiri Billy di parkiran mobil, di mana Joe mau ikut bersama Billy, tapi dia menyarankan Joe untuk tetap di tempat ini, karena merasa tempat ini lebih aman. Namun sebelum Billy bisa keluar dari gedung, ada banyak orang yang memasuki gedung secara diam-diam, yang ternyata mereka adalah grup pemberontak yang berpihak kepada orang buta, dan mau menguasai gedung ini. Billy lalu disuruh keluar sama beberapa pemberontak. Sementara Joe ditangkap. Oleh karena itu Billy pergi untuk menyelamatkannya. Tapi dia lebih duluan disetrum sama seseorang, yang ternyata orang itu adalah Torrance yang udah bergabung dengan grup pemberontak, bersama dengan Choker yang menjadi pemimpinnya. Setelah Billy kembali sadar, dia diberitahu kalau alasan grup pemberontak sengaja melakukan kekerasan, karena mereka melihat Billy yang gak mau bekerja sama. Jadi dia langsung diborgol bersama dengan orang yang buta, dan disuruh untuk mengambil persediaan yang ada, bertujuan untuk yang gak buta bisa membantu yang buta bisa mendapatkan makanan dan keamanan. Tapi ada satu hal yang disesali Billy dan Joe, yaitu grup pemberontak gak mau pusing berurusan dengan Triffitt, melainkan fokus untuk memberikan bantuan ke yang buta. Joe lalu bertanya ke Torrance kenapa dia mau bergabung dengan grup pemberontak, yang dijawab dia kalau dia bertemu dengan Choker sebelumnya, dan menjadi tertarik dengan rencananya untuk mengambil alih ibu kota. Sesampainya di sebuah gudang untuk mengambil persediaan, Billy memperingatkan tentang Triffitt yang masih berkeliaran. Namun Choker gak terlalu mempedulikan hal itu. Alhasil beberapa waktu kemudian ketika mereka berada di dalam gudang, terjadi penyerangan dari Triffitt yang ternyata ada di dalam gudang, dan berhasil menghabisi hidup beberapa orang. Pada akhirnya Choker merasa bersalah, dan memutuskan untuk gak lagi memborgol orang. Ketika lagi berpisah dengan Billy,
Joe diminta bantuan Torrance untuk menyiarkan informasi dari Choker, yaitu menyuruh setiap warga yang gak buta sama yang buta harus melawan Triffitt dan akan mendapatkan pelatihan sebelum itu. Ini membuat Billy menjadi heran mendengarnya, karena berpikir yang buta itu gak cocok untuk bertarung. Dan herannya berubah menjadi curiga ketika dia melihat beberapa anggota pemberontak yang mau macam-macam sama dia. Jadi dia mau kabur bersama dengan temannya yang buta, tapi ketahan duluan sama grup pemberontak. Mereka mengaku mengetahui kalau Billy lah penyebab semua ini, namun temannya gak sependapat, dan akhirnya dia pun langsung habis dengan ditembak. Sebelum Billy juga ikutan ditembak di bahu yang membuatnya pingsan. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, Billy terbangun dan menyadari kalau dia udah bersama dengan Choker di sebuah truk, dan lagi dikirim ke hutan dari perintah Torrance. Ini menandakan kalau dia itu orang jahat yang mau menguasai ibu kota, dan sengaja memisahkan Joe dari Billy. Bahkan berbohong ke Joe kalau Billy udah habis hidupnya gara-gara Triffitt, supaya Torrance bisa bersamanya terus-menerus. Sementara itu setelah sampai di sebuah titik lokasi di dalam hutan, seorang anggota menyuruh Billy dan Choker untuk turun. Tapi si anggota gak menyadari kalau di atasnya ternyata ada Triffitt, dan akhirnya dia pun habis setelah disengat. Tinggal tersisa satu anggota lagi, dan ketika banyak Triffitt pada datang, Billy kepikiran untuk menggunakan rekaman suara Triffitt yang dia punya, dan menyadari kalau rekaman itu membuat para Triffitt tertarik. Jadi dia melempar alat rekaman itu ke si anggota, lalu dia langsung disengat sama Triffitt di belakangnya. Dan akhirnya, dia pun habis. Setelah berhasil kabur dengan menggunakan truknya menjadi mogok beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu Billy dan Choker terpaksa harus berjalan kaki, sampai mereka menemukan sebuah tempat aman untuk mereka tinggali sementara waktu. Sementara itu, Joe bersama dengan salah satu anggota bernama Troy, melihat markas mereka lagi membangun tembok untuk menghalau Triffitt, dan Troy memberitahu kalau ini adalah idenya Torrance. Ini justru membuat Joe menjadi heran, karena Choker itu adalah pemimpinnya. Sementara Torrance bisa ngelakuin apa aja tanpa sepengetahuan Choker. Jadi Troy berusaha mengalihkan pikirannya Joe dengan memberitahu tentang kejadian di hutan sebelumnya. Dan grup mereka cuma menemukan barang dokumen dan perangkat suara yang udah disimpan di ruangannya Torrance. Alhasil Troy keceplosan, yang membuat Joe berpikir kalau Troy udah disuruh Torrance untuk berbohong. Oleh karena itu dia pergi menyelinap ke ruangannya Torrance, dan berhasil menemukan perangkat suaranya Billy di sana. Ketika dia mau memeriksa perangkat itu, datang Troy yang menyuruh Joe untuk melakukan rutinitas siarannya yang dia lakukan setiap hari dari suruhan Torrance, bertujuan untuk mengajak orang yang belum bergabung untuk bergabung ke markas. Tapi siarannya kali ini berbeda, yaitu menyebut Torrance itu seorang pimpinan yang cuma mau cepat hidup mewah, dan berpura-pura gak kalah perang dari Triffitt, jadi dia menyuruh semua orang untuk jangan pernah mau datang ke markas. Ini diketahui Torrance, oleh karena itu dia pergi ke ruangan siaran, dan mengetahui kalau Joe udah kabur setelah dia memasang rekaman siarannya yang untuk dia ulangi terus-menerus. Jadi Torrance menyuruh Troy dan yang lain untuk mengejar Joe, dan setelah mereka kehilangan jejak Joe dari bus tingkat, Troy masih di tempat dengan melihat ke bawah bus. Ternyata Joe bersembunyi di dekat bus, sebagai pertanda kalau dia udah bekerja sama dengan Troy, agar dia bisa pergi menyusul Billy yang pasti lagi ke rumah ayahnya. Sementara itu, Choker memutuskan untuk tinggal di tempat aman, dan Billy melanjutkan perjalanan untuk pergi ke rumah ayahnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang sniper yang menembaknya, jadi dia meminta untuk jangan tembak. Dan ternyata si sniper itu masih anak-anak yang bernama Imogen, dan kakaknya bernama Susan. Orang tua mereka udah habis hidupnya gara-gara Triffitt, dan setelah Billy berteman sama kedua anak, mereka menggunakan mobilnya orang tua Imogen dan Susan untuk bisa sampai lebih cepat ke rumah ayahnya Billy. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang berhenti depan mereka dengan seseorang yang turun, yang ternyata itu adalah ayahnya Billy yang bernama Dennis. Gak pakai lama, Dennis langsung mengantarkan Billy pergi ke rumahnya, di mana rumahnya udah dipasang jebakan listrik di depan rumah untuk menghalau para Triffitt. Begitu masuk ke dalam rumah, Billy dikagetkan dengan seseorang yang dia rindukan semenjak berpisah, yang ternyata itu adalah Joe yang selamat dari para Triffitt di tengah perjalanannya, dan ditolong sama Dennis di sebuah hutan sebelumnya. Setelah mendapatkan kembali rekaman suara yang dibawa Joe, Billy pergi ke ruang kerja Dennis, di mana dia mempelajari Triffitt selama ini, setelah mengundurkan diri dari perusahaan Trefoil. Dia lalu menunjukkan cara untuk menghentikan perkembangbiakan Triffitt, yaitu dengan mengubah sel Triffitt laki-laki menjadi mandul, dan menaruhnya di dalam sel Triffitt betina, sehingga yang betina akan ikutan menjadi mandul juga. Nantinya Triffitt yang betina itu akan dilepaskan, dan akan membuat para Triffitt yang laki-laki menjadi mandul jika mereka berkembang biak dengan Triffitt betina mandul itu. Ini membuat Billy teringat kalau ibunya pernah menciptakan Triffitt mandul juga, sementara ayahnya menciptakan banyak Triffitt untuk perusahaan Trefoil, dan itulah yang membuat mereka berdua menjadi berbeda pendapat waktu dulu. Sekarang, Billy melihat kalau alam udah melakukan balas dendam, dan mau merebut bumi ini kembali, jadi mereka harus bertanggung jawab bersama-sama. Dennis selalu menunjukkan Triffitt betina yang udah dia sekap,
dan memberitahu kalau dia harus memberikan makan ke Trifid itu untuk bisa tetap hidup, serta tinggal mengambil Trifid laki-laki aja untuk membuat si betina mandul. Oleh karena itu, Billy mengajukan diri yang akan menemukan Trifid laki-laki, karena dia pernah memancing Trifid dengan menggunakan perangkat suara Trifid miliknya. Billy mencarinya di sebuah pabrik, dan setelah berhasil mendapatkan Trifid yang laki-laki, mulailah dia dan Dennis memodifikasi sel Trifid laki-laki menjadi mandul. Setelah membuat Trifid betina menjadi mandul, grupnya Billy melihat banyak sesuatu berwarna keputihan yang berterbangan. Tapi itu bukanlah salju, melainkan anak-anak dari Trifid yang dikeluarkan para Trifid betina, alias mereka udah berkembang biak. Esok harinya, grupnya Billy mendengar suara pesawat yang datang. Jadi mereka meminta tolong, dan si pilot memberikan beberapa kertas ke mereka. Kertas itu tertulis kalau ada banyak orang di sebuah pulau, di mana pulau itu aman dengan adanya dokter dan sekolah. Oleh karena itu, grupnya Billy berencana akan pergi ke sana. Namun sebelum itu, Dennis mau memberikan makan ke Trifid betina dan mau melepasnya setelah itu. Ketika Dennis menyalakan rekaman suara istrinya yang lagi meneliti suara Trifid betina mandul itu menjadi bereaksi dengan membuka penutup ruangnya. Jadi Dennis harus menyetrumnya untuk Trifid mau memasukkan rantingnya. Tapi ini justru membuat Trifid betina itu menjadi marah dan berhasil menarik tangannya Dennis. Oleh karena itu, dia meminta pertolongannya Billy untuk mematikan suara rekamannya. Di saat itu, tangan Dennis terkena sengatan-sengatan dari Trifid betina. Dan karena susah menghentikannya, Billy pun terpaksa menghabisi Trifid betina dengan mengheadshotnya, dan akhirnya Dennis pun terbebas. Namun karena tangan Dennis udah disengat, racunnya menyebar ke tubuhnya dengan cepat, dan akhirnya, dia pun habis hidupnya. Alhasil Billy merasa kehilangan. Tapi di saat itu dia menemukan sebuah topeng hitam yang pernah dia lihat di masa kecilnya, dan langsung menutupnya karena trauma yang masih dia alami. Esok harinya, Imogen terbangun karena mendengar suara di luar rumah, jadi dia pergi keluar dan bertemu dengan seseorang mencurigakan yang main masuk ke dalam rumah. Beberapa waktu kemudian, Billy dan Joe terbangun karena mendengar suara radio yang menyala, dan mereka pun langsung dikagetkan sama kedatangan seseorang yang mereka benci, yang ternyata itu adalah si Torrance beserta grupnya yang berhasil menemukan rumah Dennis. Ini dikarenakan grupnya Torrance yang berhasil menemukan dokumen data pribadi Billy dari perusahaan Trefoil, dan mengetahui alamat rumah ayahnya. Setelah Torrance mengetahui informasi tentang pulau aman itu, dia mau grupnya Billy untuk membawakan sesuatu yang bisa membuat mereka aman untuk pergi ke pulau itu. Ketika dikunci di dalam ruangan, Billy berpikir untuk memancing para Trifid kemari untuk membuat kekacauan. Jadi setelah dia dipanggil untuk menemui Torrance, dia memberikan perangkat suaranya secara diam-diam ke Susan. Sambil hati-hati, Susan menyelinap keluar dari rumah, sampai dia berhasil menaruh perangkat suara itu di luar. Alhasil ketika malam hari tiba, para Trifid mulai mendatangi rumah. Oleh karena itu Torrance menyuruh Troy untuk menghabisi grupnya Billy, sementara grupnya Torrance mulai melawan para Trifid. Troy lalu mengancam akan menembaki grupnya Billy. Namun karena dia pernah bekerja sama dengan Joe, dia pun tentu aja membantu grupnya Billy untuk kabur. Di saat itu Billy memutuskan untuk mengambil topeng hitam, merasa itu berkaitan kuat dengan Trifid. Sementara itu, Torrance menyuruh Troy untuk menyalakan pagar listriknya, tapi sengaja gak dia lakukan, yang membuat Torrance menjadi heran dengan pergi masuk ke dalam rumah. Alhasil grupnya Torrance pada keteteran untuk menghadapi para Trifid, dan akhirnya, satu persatu pun pada habis. Gak lama setelah itu Torrance bertemu dan menyadari Troy udah berkhianat ke grupnya. Jadi Billy menyetrum Torrance secara diam-diam, sebelum grupnya Billy melanjutkan kabur mereka. Namun naasnya para Trifid udah mengepung di depan rumah, yang membuat Billy kepikiran tentang topeng hitam itu, karena teringat tentang si orang misterius yang membantunya untuk memakai topeng itu waktu kecil dulu. Terungkap kalau si orang misterius itu sengaja menggunakan racun dari Trifid, dan memasukkan racun itu melewati lubang mata di sebelah kiri, sehingga nantinya para Trifid gak akan melakukan penyerangan lagi, sebagai pertanda kalau topeng hitam itu sangat berguna. Begitu Billy yakin dengan ingatan itu, dia memasukkan racun Trifid ke matanya Imogen, dan setelah rasa sakitnya menghilang, racun itu dimasukkan juga ke teman-teman yang lain termasuk dia sendiri. Dia juga teringat kalau waktu dulu dia ternyata diselamatkan sama si orang misterius untuk bisa terhindar dari para Trifid. Jadi dia melakukan hal itu juga dengan mulai pergi keluar dari rumah. Dan ternyata para Trifid gak melakukan penyerangan, seakan menganggap grupnya Billy adalah teman mereka. Tapi masalah grupnya Billy belum selesai, karena ternyata Torrance masih belum menyerah untuk menjadi penguasa. Namun sebelum dia bisa menghabisi hidupnya Billy, para Trifid menyerang Torrance tepat pada waktunya. Alhasil dia diikat sama banyak Trifid, lalu disengat sambil dikepung banyak Trifid, dan akhirnya, dia pun habis. Film The Day of the Trifids diakhiri dengan grupnya Billy yang pergi menggunakan perahu di esok harinya, untuk bisa sampai di sebuah pulau para penyintas, dan akhirnya, Billy pun berencana akan menghabisi semua Trifid yang ada berkat informasi dari sang ayah. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.